Aku dengan Elsa Salsabila dari Fakultas Pendidikan Agama Islam kelas sore tingkat 3 semester 6. Video kali ini adalah untuk memenuhi mata kuliah praktikum public speaking. Jadi video kali ini aku akan membahas apa ya kira-kira? Oh iya, aku akan membahas tentang hijrah. Kenapa tentang hijrah? Karena banyak yang aku lihat orang-orang ingin berhijrah tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Jadi sepertinya menarik kalau dibahas. Tapi video kali ini hanya sharing-sharing saja ya teman-teman. Tapi aku berharap video kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Hijrah kali ini akan kuceritakan tentang diriku sendiri, bagaimana aku bisa sampai saat ini. Teman-teman boleh nih ikutan untuk mendengarkan perjalananku hijrah hingga sampai pada saat ini. Aku berharap ada hal yang bermanfaat bisa diambil di video kali ini. Jadi, dulu aku di tahun 2019 memulai hijrahku. Bermula dari mengikuti sebuah kajian komunitas di Kota Medan. Sebelumnya, aku tidak pernah mengikuti sebuah kajian di Kota Medan. Aku itu hanya kajian-kajian di suatu asrama saja, tidak mengikuti sebuah komunitas apapun gitu. Jadi pada saat itu aku kayak berpikir pengen nih kayak teman-teman, kayak orang-orang hijrah, kemudian pakai cadar, pakai pakaian yang besar-besar. Tapi di situ aku juga udah memakai himar yang sudah menutupi dada, karena di situ saat itu aku udah paham yang namanya menutup aurat itu kewajiban. Aku itu udah memakai himar tapi tidak sebesar kali ini gitu. Ya udah aku cari-cari di sosial media untuk mencari komunitas atau kajian yang bisa aku ikuti sehingga bisa menguatkan aku untuk mencari bagaimana sih aku berhijrah, aku mulainya dari mana gitu. Terus dapatlah suatu komunitas yang namanya itu komunitas Mujahidah Muda. Di situ adanya di Marelan, jadi tepat sekali dekat dengan tempat aku belajar yang sering belajar di asrama. Kemudian ucuk, aku sering ikut kajian di situ. Aku melihat teman-teman yang masya Allah tabarakallah di situ. Aku melihat teman-teman yang berbagai pakaian yang aku lihat. Di situ aku tertarik dengan suatu pakaian yang memakai cadar dan serba hitam seperti itu. Jadi aku tertarik. Kapan ya aku bisa seperti itu gitu ya. Jadi aku kayak coba beli cadar, beli himar yang panjang gitu ya, warna hitam itu. Karena hitam itu kan netral ya. Jadi bisa dipakai kemana aja, mau bajunya seperti apa, mau apanya seperti apa gitu. Jadi kayak udah masuk aja gitu. Ya udah aku cari cadar yang hitam dan himar yang hitam. Ya udah di situ aku mulai, dan karena aku udah sering di situ ikutin kajian itu, ikutin komunitas itu, jadi banyak teman-teman udah save-savean nomor. Jadi menurutku itu hal yang masya Allah gitu kan. Kemudian itu tahun 2019 ya teman-teman. Di tahun 2020 di situ aku masih 2019 itu masih buka tutup lah, otomatis masih pastinya masih buka tutup karena itu masih baru-baru. Dan di situ aku juga belum paham dengan diri sendiri itu niatnya apa gitu. Kemudian di tahun 2020 aku di situ masih ya ikut kajian, dan di situ pas bertepatan COVID-19 ya. Aku ingat sekali di bulan Agustus aku lagi video call sama orang tua aku, mama aku. Jadi beliau pas aku di situ lagi di luar pakai masker karena masih buka tutup kan. Jadi kayak istiqomahnya dia pakai masker doang, apalagi di situ Covid. Jadi di bulan Agustus mama aku nelpon pakai video call, aku nelpon juga, ya kami dua lah PC gitu ya. Mama aku lihat kayaknya lebih bagus pakai cadar kemarin deh, karena di tahun 2019 itu orang tua udah tahu nih aku udah coba-coba pakai cadar gitu ya. Pakai cadar deh kayaknya bisa, karena kita kayak ambil sunnahnya gitu ketimbang pakai masker nggak dapat apa-apa kan gitu. Sebelumnya juga orang tua udah pakai cadar sebelum Ana gitu udah pakai cadar. Jadi tapi sekarang udah nggak lagi karena ya itu tadi keluarga dari pihak mama tidak begitu suka gitu melihat orang-orang bercadar gitu. Jadi kayak di situ langsung wah ada pintu masuk nih, maksudnya kayak jalan itu lurus saja gitu. Karena kalau udah namanya keluarga orang tua gitu ya, udah namanya orang tua mengizinkan, kita udah enak gitu. Kalau masalah family atau orang sekitar atau apapun nggak mengizinkan ya lembok los gitu ya. Yang penting orang tua keluarga kita itu udah setuju, udah ridho gitu. Ya udah di situ anak kayak karena udah diizinkan orang tua juga nyuruh gitu ya. Udah kerja
main-main kemana pengajiannya apa-apa, ya anak pakai cadar gitu. Alhamdulillah. Dan suatu ketika anak itu sampai mau ke rumah nenek gitu ya, nenek kan nggak setuju nih kalau anak pakai cadar. Ya udah anak datang ke rumah, ya banyak yang kata-kata yang enggak gitu, banyak kata-kata yang mungkin menyakiti hati. Cuman bagaimana, pasti otomatis banyak orang yang nggak suka, ada orang yang suka, seperti itu kan. Ya ada pro kontranya juga lah gitu, nggak mungkin enggak. Jadi itu sih yang dapat saya ceritakan tentang diri saya. Sebenarnya ada banyak, cuman karena waktu kita sedikit dan waktunya nggak harus panjang kali juga, sehingga ini kan tugas kuliah nih, jadi nggak bisa panjang-panjang kali. Ada poin penting nih yang ingin saya sampaikan. Jangan, tadi kan Ana bisa istiqomah sampai saat ini karena COVID, bukan karena COVID, karena Allah, cuman dengan wasilah COVID gitu ya. Jadi kita harus tanamkan kepada diri kita, hal apapun keburukan yang datang kepada diri kita, udah jalanin aja, syukurin. Karena hambatan ataupun musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, di balik itu semua ada hadiah terbesar yang Allah berikan untuk kita. Kita harus percaya, kita harus yakin, kita harus ikhlas. Oke? Saya di masa Covid itu bukan berarti saya nggak ada sakit Covid ya. Saya juga merasakan sakitnya Covid itu gimana. Cuman ya saya juga sempat benci dengan saat itu, dengan hari-hari Covid itu. Tapi ya alhamdulillah dengan wasilah itu saya bisa sampai saat ini. Saya bisa untuk sekarang ini. Jadi kita jangan pernah berpikir hal yang buruk datang kepada diri kita itu seterusnya buruk gitu, enggak. Pasti ada hal baik di balik itu semua. Jadi kalau bisa saya kasih saran nih teman-teman yang mau berhijrah, yang nggak tahu mulainya dari mana. Yang pertama itu bisa dengan sholat kita perbaiki, karena sholat itu bisa menjauhkan kita dari hal yang keji dan mungkar ya. Bisa kita tahu sendiri, kita bisa memperbaiki akhlak kita bisa memperbaiki pakaian kita dulu. Pokoknya di situ itu nomor satu itu usaha dulu, usaha. Kemudian setelah usaha apa? Setelah usaha adalah berdoa. Berdoa itu apa? Berdoa itu apa? Berdoa untuk minta keistiqomahan yang bisa membuat kita itu lebih kuat, lebih kokoh gitu ya. Jadi kalau yang dua ini harus berpegang teguh tuh. Kita harus doa, minta keistiqomahan, dan kita itu minta, dan kita harus usaha. Karena doa tanpa usaha itu apa? Bohong. Dan nggak ada sama sekali terjadi nanti tuh, nol. Kecuali memang udah takdirnya gitu ya. Tapi kita harus menjemput hidayah tadi, tidak ditunggu, harus dijemput. Karena kalau kita jemput itu lebih nikmat. Tapi kalau datangnya sendiri, ya itu ada porsinya lah gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah circle pertemanan. Kita harus memperbaiki circle pertemanan. Jangan circle kita itu yang anak pang gitu ya. Ya circle kita yang memang betul-betul teman kita itu memang betul mau hijrah juga sama kayak kita. Jadi kayak sama-sama hijrah gitu loh. Pasti lebih masya Allah, lebih kita itu dapat ilmu baru dari dia pun dapat ilmu baru dari kita. Jadi kayak sama-sama untuk menuju surganya Allah. Jadi circle itu penting ya. Kalau tanpa circle kita itu, tanpa teman kita itu bakal mentok di situ aja gitu, nggak pindah-pindah. Jadi kalau ada kawan kan kita lebih semangat, lebih rileks lagi lah dalam berhijrah gitu ya. Kemudian yang keempat itu apa? Yang keempat itu lingkungan tempat kita tinggal. Jadi kalau kita misalkan tinggalnya sendiri kayak ngekos gitu ya, di perantauan gitu, ya udah boleh kita cari tempat-tempat yang tempat pertinggalan itu yang bisa mendukung kita dalam berhijrah. Tapi kalau kita tinggalnya sama orang tua gitu ya, mungkin kita bisa ikut orang tua. Itu nggak terlalu penting sih lingkungan itu, karena yang penting itu ridho orang tua. Yang penting itu izin daripada keluarga kita. Kalau keluarga kita udah ridho, udah apa, insya Allah kita udah aman itu. Oke teman-teman, kita harus kokoh dalam 4 yang tadi. Itulah dia. Yang kelima ini gabungan daripada semuanya. Jadi insya Allah kalau itu semua udah kita kuasai, udah bagus. Tapi kalau satu ini pun juga belum, ya nggak apa. Yang penting kita itu udah bagus dalam hal ibadah, akhlak. Karena akhlak itu yang kita tahu adalah buah daripada akidah. Oke, semoga video kali ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil poin-poin pentingnya. Dan mungkin cerita tadi itu hanya background ya, biar supaya teman-teman itu nggak berpikir, oh kok aku ya susah kali gitu untuk berhijrah gitu ya. Teman-teman nggak sendiri kok, teman-teman nggak sendiri. Banyak teman-teman yang lain mungkin lebih parah lagi cara berhijrahnya itu susah, sulit gitu ya. Jadi udah, intinya yang kelima tadi aja, yang keempat tadi. Intinya 4 semua itu tadi. Kalau kita udah baik, insya Allah harus ada teman lah. Karena banyak orang sekarang itu mau hijrah tapi temannya itu ya yang suka gosip gitu ya. Jangan, ya nanti kita terikut juga gitu. Kecuali mereka yang ikut kita, itu masya Allah itu dah ya.
Jadi sampai sini video kali ini karena kita sudah banyak juga waktu yang kita ambil. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.